Halo semuanya, perkenalkan saya Ana dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. So, here we go. Yang pertama ada pengertian budaya dan kebudayaan. Nah, budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat. Selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha, Barat dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama ada pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha terhadap kebudayaan Indonesia. Itu ada di seni bangunan, contohnya Candi Borobudur. Yang kedua ada seni rupa dan ukir. Dilihat dari relief atau seni ukir yang dipahat pada bagian dinding-dinding candi. Yang ketiga ada seni sastra dan aksara. Itu contohnya ada wayang kulit atau wayang purwa. Yang keempat ada sistem kepercayaan. Misalnya dapat dilihat pada fungsi candi. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Ini jelas merupakan perpaduan antara fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang di Indonesia. Yang kelima ada sistem pemerintahan. Setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin di Indonesia diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut kerajaan. Yang kedua ada pengaruh kebudayaan Barat terhadap kebudayaan Indonesia. Kehadiran budaya Barat seakan mendominasi dan menjadi trend masyarakat. Kebiasaan dan pola hidup orang Barat seakan menjadi cermin modern. Keadaan ini terus mengikis budaya dan kearifan lokal yang menjadi warisan terjadi kebudayaan masyarakat Nusantara. Dan disinilah juga nilai tradisional secara perlahan mengalami kepunahan. Yang ketiga ada pengaruh kebudayaan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama di seni bangunan. Seni bangunan itu ada bangunan masjid. Contohnya letak masjid yang dekat dengan istana yaitu disebut barat alunan atau bahkan didirikan di tempat-tempat keramat yaitu di atas bukit atau dekat dengan makam. Contohnya ada Masjid Agung Demak. Yang kedua ada bangunan makam. Bangunan makam ini dibangun di atas bukit atau tempat-tempat yang keramat. Yang ketiga ada bangunan istana. Selanjutnya ada aksara dan seni rupa. Contohnya ada seni kaligrafi yang kalimatnya ditulis bersumber dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga ada seni sastra. Seni sastra zaman Islam yang berkembang di Indonesia sebagian besar mendapatkan pengaruh dari Persia. Contohnya cerita-cerita tentang Amir Hamzah, Bayan Budiman, dan 1001 Malam. Yang keempat ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan atau sunan seperti halnya pada wali. Yang kelima ada sistem kalender. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau komariah seperti tahun Hijriah. Yang terakhir ada manfaat mempelajari kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Yang pertama, untuk mewujudkan suatu akulturasi kebudayaan. Yang kedua, dapat memperkembang atau memperkaya budaya sendiri. Yang ketiga, ada pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga mendukung modernisasi. Yang terakhir, ada ilmu pengetahuan berkembang lebih baik.